Saya percaya kita semua sudah siapkan hati kita. Amin. Sudah makan saudara? Amin. Oh, yang amin berarti udah makan. Kalau yang belum makan. Tapi habis ini kita akan makan sama-sama. Amin. Maksudnya makan firman Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Ini kali yang ketiga saya dapat kesempatan untuk melayani saudara. Dan puji Tuhan pagi hari ini saya percaya biar Tuhan yang ditinggikan. Ya saudara. Waktu ini begitu berjalan begitu cepat saudara. Dan tema hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu mematahkan kemustahilan masa lalu. Betul gak temanya itu? Hah? Udah dikasih tahu belum? Belum ya? Waduh, berarti rahasia ya saudara ya. Tapi dalam Tuhan saudara jangan khawatir, semua akan dibukakan. Nah saudara, mematahkan kemustahilan masa lalu. Ini mungkin gemanya dikurangi sedikit ya. Haleluya. Nah saudara, kalau bicara masa lalu, itu masa yang sudah berlalu, betul? Dan masa itu sudah gak akan kembali lagi saudara. Namanya masa lalu, sudah tidak akan kembali lagi ya. Tetapi saudara, banyak orang yang masih hidup di dalam masa lalu ya. Dan kita semua saudara punya masa lalu ya. Siapa kita? Kita semua punya masa lalu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Seandainya Tuhan lihat masa lalu kita, maka kita ini gak ada yang pantas saudara. Kita ini gak ada yang layak. Gak ada yang layak. Karena kita dulu hancur-hancuran, betul gak? Kita dulu rusak di hadapan Tuhan saudara. Kita gak berkenan. Kalau seandainya Tuhan melihat masa lalu, maka saudara nothing. Semua kita ini gak ada artinya saudara ya. Semua kita gak layak, kita ditolak. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, bagi Tuhan hanya ada masa depan saudara. Amin. Hanya ada masa depan. Sebab itu dikatakan begini saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberimu hari depan. Nah, memberimu hari depan yang penuh harapan saudara. Jadi di mata Tuhan itu hanya ada masa depan. Oleh sebab itu saudara, kita anak-anak Tuhan, jangan sampai hidup kita ini hari ini saudara, kita masih dikendalikan atau kita dibelenggu oleh masa lalu kita saudara ya. Dibelenggu, kenapa saudara? Karena sekali lagi Tuhan sangat menentang saudara. Tadi janji Tuhan, aku punya rancangan-rancangan yang baik buat kamu untuk masa depanmu yang penuh harapan. Itu janji Tuhan saudara ya. Sebab itu Tuhan menentang. Kenapa saudara? Karena kalau kita masih hidup dalam masa lalu kita, maka kita bisa terjebak, kita bisa terperangkap. Bahkan banyak orang yang terbelenggu saudara dengan masa lalu. Bicara masa lalu apa itu saudara ya? Masa lalu itu saudara hidup kita yang lama. Wah, siapa kita saudara? Hidup kita yang lama ya. Kita hidup dalam keserakahan, kita hidup dalam hawa nafsu ya. Kita hidup dalam persinahan, kita hidup dalam mabuk, judi. Ada yang bilang begini, Pak, saya mah sekarang udah mendingan Pak. Kalau dulu saya kalau ngerokok Pak, Pak, kayak kereta api Pak. Kalau sekarang mah saya cuman paling juga 1-2 batang Pak. Saudara, itu hidup kita yang lama saudara ya. Hidup yang lama itu bicara apa? Hidup dalam dosa saudara ya. Kita hidup dalam dendam, kebencian, iri hati, hidup dalam kesia-siaan. Apa contohnya hidup dalam kesia-siaan? Kita kecewa saudara. Waduh, kita kecewa. Aduh, saya kalau ingat dia, dia datang saya balik belakang. Dia ke utara, saya ke selatan, kayak Abraham aja saudara ya. Abraham kan sama Lot begitu kan, kalau engkau pilih lembah Yordan, engkau timur, aku pilih barat. Kalau engkau utara, aku pilih selatan. Oh, ini jemaat juga begini nih saudara. Kalau ada dia, gue pilih dia ke sana dah. Ya kecewa saudara, hidup dalam kesia-siaan ya saudara. Hidup dalam kepahitan. Berapa banyak orang hidup dalam kepahitan? Pahit. Saudara, bahaya loh saudara hidup kita dalam seperti begini, dalam kesia-siaan. Maka Tuhan bilang masa lalu itu kepahitan. Mungkin ada di antara sini yang udah, aduh istri udah, Pak saya gak bisa maafin suami saya Pak. Suami saya udah terlalu, waduh saudara. Udah terlalu menyakitkan. Sakitnya itu Pak, Pak sampai menusuk. Ya saudara. Lalu apalagi
lagi saudara? Banyak dalam contoh-contohnya saudara ya. Marah, merasa dilecehkan, dihina. Ngapain lu kesini-sini lagi lu? Lu pasti kalau kesini lu mau minjem duit. Mungkin ada yang pernah ngalami seperti itu. Ya. Nah saudara, Tuhan katakan apa? Lihat masa depan. Ya. Coba kita buka dulu Yesaya 43 ayat 18. Mungkin bisa dibantu. Yesaya 43 ayat 18. Apa dikatakan firman Tuhan? Yuk cepat ya, kita nanti bisa 2 jam nih saudara ibadahnya. Ya. Pada bingung nih, bentar-bentar begini. Pendeta kalau di jemaat begini-begini bingung juga saudara. Wah berarti jemaatnya udah pada pengen pulang nih. Ya firmannya Yesaya 43 ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dalam terjemahan lain berkata begini. Lupakanlah hal-hal yang dulu. Lupakan, forget it. Lupakan. Ini terjemahan Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya lupakan, forget. Lupakanlah hal-hal yang dahulu dan jangan terpaku dengan masa lalu. Banyak orang saudara terpaku dengan masa lalu. Akhirnya dia nggak kemana-mana, dia jalan di situ, jalan di tempat, terus di situ. Dari dulu sampai sekarang di situ terus. Nggak pernah lihat ada perubahan saudara. Ya, bahkan kalau lihat temannya kaget, loh. Karena ini teman baik, teman dekat. Jadi kalau ngomong terbuka, langsung aja ngomong, kok lu jadi kelihatan tambah lebih tua sih? Kenapa saudara? Karena dia terikat dengan belenggu masa lalu. Terikat dengan kepahitan, dengan kemarahan saudara. Sampai pada akhirnya saudara, ya begitu. Saudara kalau kita nyimpan hal-hal yang jelek dalam hidup kita saudara, saya mau katakan saudara, kita lebih cepat selesai. Ngerti saudara ya? Yang muda lebih cepat, bukan lestari saudara, lebih cepat tua. Iya. Ibu-ibu di sini pasti pengennya awet muda ya. Yang amin satu, yang lain pengen biarlah berlalu katanya. Yang lalu biarlah berlalu. Saudara, buang semuanya itu. Hati yang gembira adalah obat, tapi yang semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang aja jadi kering loh saudara, tulang. Apalagi kulit saudara. Ya lenyaplah sudah saudara. Ya, masa lalu itu saudara apa sih? Masa lalu itu membuka luka lama. Kalau kita ngomong masa lalu membuka luka lama, banyak di sini istri-istri, waduh hatinya terluka karena suami ngomongnya kalau ngomong keras, bentak. Memang biasa suami itu lebih kecenderungan suaranya lebih keras saudara. Ya, ada sih suami-suami yang lembut, ya mungkin agak sedikit female begitu saudara ya, lembut gitu. Ada. Tapi biasanya kalau laki-laki itu punya temperamen lebih daripada wanita. Nah istri gak bisa kalau dengar suami suaranya keras. Kamu bentak-bentak ya. Padahal suaminya mungkin suaranya keras. Ya. Masa lalu itu membawa kecemasan. Ingat masa lalu lagi, aduh jadi ketakutan saudara. Depresi. Ingat masa lalu. Kita jadi orang-orang yang terlalu mengasihani diri saudara. Kita mengasihi diri kita karena kita ngelihat masa lalu, ya. Apa sih orang yang mengasihani diri? Dia selalu merasa kurang dalam hidup. Dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki, saudara. Dia selalu merasa kurang. Dia mengasihani diri, aduh kok saya begini ya. Gak mesti ke orang lain hidupnya kok berubah, orang lain kelihatannya hidupnya wah enak gitu. Hidup saya kok begini, nggak pernah. Yang keluar dari mulut cuma apa saudara? Kenapa ya Tuhan begini hidup saya Tuhan? Kenapa ya saya kok dari dulu nggak pernah untung? Sial terus Tuhan. Kenapa ya? Kenapa? Sungut-sungut terus yang keluar dari mulutnya. Mengasihani diri. Karena masa lalu saudara. Tapi firman Tuhan berkata, jangan ingat yang lalu-lalu. Lupakan. Lihat janji Tuhan yang ada ke depan. Amin. Yang amin tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya.
Kalau kita mengasihani diri kita, kita nggak gerak-gerak, saudara. Kita diam tempat terus. Kenapa ya? Cuma nanya kenapa. Mestinya diganti, jangan kenapa. Tuhan, apa yang harus ku berbuat? Bagaimana ya Tuhan, supaya aku bisa keluar dari masalah ini? Gitu saudara. Ganti kata-katanya. Jangan kenapa. Kenapa ya Tuhan, hidup saya kok susah terus ya Tuhan. Ganti saudara. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus perbuat Tuhan? Aku ingin melihat janji-Mu digenapi dalam hidupku Tuhan. Gitu dong. Apa ya Tuhan yang mesti aku lakukan? Bagaimana ya Tuhan? Bagaimana Tuhan ajarin aku berdoa Tuhan? Gitu dong saudara. Maka saudara akan melihat. Dan orang yang seperti itu dia akan bergerak, moving. Dia akan bergerak, move on. Saudara ya, dia nggak stay di tempat saudara. Itu saudara. Jadi saudara, Tuhan sekali lagi katakan, lupakan masa lalu dan melihatlah janji-janji Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup? Kita patahkan segala masa lalu itu saudara. Sederhana saja saudara. Ada 3 hal saya mau bagikan. Yang pertama saudara, firman Tuhan katakan, coba buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang sering sekali kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Maaf saudara ya, saya agak sudah dapat? Yuk. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tangkap firman Tuhan ini saudara, bahwa kita ini semua ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang. Kita sudah milik Tuhan, kita punya hidup yang baru saudara. Ya saudara, jadi yang pertama saudara, hiduplah dalam pikiran dan hati yang baru. Kalau kita mau tidak lagi hidup dalam masa lalu, saudara, kita tidak terbelenggu dengan masa lalu, sekarang hiduplah dalam pikiran dan hati yang baru. Roma 8 ayat 1-2 berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup sudah memerdekakan kamu. Kita ini adalah orang-orang merdeka saudara. Kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita dalam Kristus sudah bebas dari segala hukuman saudara. Pikiran kita ini luar biasa saudara, kita anak-anak Tuhan. Saudara gak perlu khawatir saudara. Kalau kita mati kita langsung masuk surga. Percaya gak saudara? Masih ada yang begini-begini saudara, mikir dulu, gue terima gak ya sama Tuhan masuk surga gak ya? Firman Tuhan bilang gak ada penghukuman. Artinya orang dalam Tuhan itu ada penghukuman. Betul? Orang di luar Tuhan ada penghukuman saudara. Dan hukum dosa dan hukum maut berlaku. Tapi kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut itu apa saudara? Kematian. Dilemparkan ke dalam lautan api saudara. Tapi kita dimerdekakan dari hukum dosa. Dan setiap perbuatan dosa itu ada upahnya. Tapi Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan. Saudara, kita hidup yang baru saudara. Lalu dikatakan apa saudara? Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam Efesus 4 ayat 23. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Taruh pikiran. Pikiranku bukan pikiran dunia lagi, tapi pikiran Yesus. Ya. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan saudara, ya, tetapi memberikan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban, disiplin. Jadi saudara, kalau ada yang merasa khawatir, cemas, takut, sering keluar keringat dingin saudara, ya. Nah saudara, Tuhan katakan Tuhan gak beri roh ketakutan seperti itu. Tuhan memberi apa? Kasih. Kasih Tuhan itu mengalahkan ketakutan saudara. Kalau kita punya kasih Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi kita saudara, maka ketakutan itu boleh datang, tetapi dia tidak bisa menguasai kita. Amin. Ya saudara, sebab itu dikatakan apa?
kita harus penuh dengan firman. Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita anak-anak Tuhan, kita harus punya pikiran Kristus. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara, maka saudara kita memiliki pikiran Kristus. Sebab itu saudara, firman Tuhan katakan, kita harus penuh dengan firman. Kalau kita mau hidup dalam pikiran hati yang baru, enggak ada kata lain. Kita harus penuh dengan firman. Dan kalau penuh firman, Mazmur 119 berkata, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana, kita menjadi orang yang lebih berakal budi, kita lebih menjadi orang yang lebih mengerti daripada orang-orang tua. Dikatakan begitu. Ya saudara, kita akan jadi lebih bijaksana. Kita lebih mengerti melihat kehidupan ini, kita lebih berakal budi, ya. Nah, seringkali ini peperangan ini dalam pikiran-pikiran kita, saudara. Ya. Berkecamuk, saudara. Makanya ada satu pepatah berkata, burung boleh terbang di atas kepala kita, asal jangan dia membuang apa ya, saudara? Saudara tahu sendiri tuh, saudara ya. Ini peperangan dalam pikiran kita. Sebab itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, coba kita baca. 2 Korintus 10 ayat 5. Yuk, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Apa di situ dikatakan? 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita bisa jadi tawanan dari pikiran kita, saudara. Bisa jadi tawanan. Dan banyak orang yang menjadi tawanan. Tertawan dia oleh pikiran. Pikiran yang salah, pikiran yang terbalik, pikiran yang sesat, pikiran yang jauh dari pengenalan akan Tuhan. Tetapi di sini katakan, kami menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Bawa kepada salib Kristus, saudara. Kalau ada pikiran-pikiran yang enggak betul, pikiran yang salah, oleh sebab itu kita harus penuh dengan firman. Kita enggak akan tahu itu benar atau salah kalau kita enggak tahu yang benar, saudara. Betul enggak? Yang benar itu aja dalam firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi saudara, hiduplah dalam pikiran dan hati yang baru. Caranya gimana? Penuh dengan firman. Penuh dengan firman itu bukan hanya pendeta, saudara. Jemaat harus begitu. Ya, harus. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, buka Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Haleluya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu orang yang dipimpin sama Roh Allah. Kalau anak setan dipimpin oleh roh setan, saudara. Roh. Memang kita hidup di dalam alam roh. Ini alam dunia nyata, tapi roh ada, saudara. Tidak kelihatan, seperti angin gitu kan. Bisa dirasa tapi nggak kelihatan. Dan manusia adalah manusia roh. Yesus roh. Allah adalah roh. Ya. Nah, Tuhan berkata anak-anak Tuhan dipimpin oleh roh Tuhan. Yang kedua, jadi kalau kita mau mematahkan masa lalu kita harus mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Kita harus mau dipimpin hidup oleh roh Tuhan. Caranya gimana? Caranya sederhana. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, orang yang merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bagaimana sih Pak merenungkan firman? Merenungkan firman Tuhan tentunya dimulai dengan membaca firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan, habis baca kita mungkin ambil waktu, kita berhenti berpikir, kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan apa ya Tuhan? Saya kalau baca firman gitu gak buru-buru. Bukannya hafal aja saudara, enggak. Tuhan kalau ayat ini apa ya Tuhan, artinya apa Tuhan? Saya renungin, kadang-kadang saya sambil tiduran, saya ngebayangin, apa ya Tuhan artinya itu Tuhan. Mungkin itu ayat udah sering, tapi firman Tuhan ini hidup saudara, amin. Hidup. Dan dia berbicara kepada kita. Ya saudara, renungkan firman Tuhan.
Cari Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Pelajari, analisa saudara. Jangan setiap hari kita, waduh sekarang kan udah zaman sosial media, tiap hari wah Instagram, Facebook, apalagi itu saudara ya, wah macem-macem dah. Tapi kita gak punya waktu nih saudara, buat Tuhan. Hari-hari ini jahat kata firman Tuhan. So itu janganlah engkau bodoh, tapi biarlah engkau bijaksana. Kita tahu memilih yang mana. Boleh gak apa-apa saudara punya Instagram, ya, bikin konten gitu, kontennya juga yang positif gitu ya, jangan joget-joget melulu. Isi dong yang positif gitu, yang menjadi berkat buat orang lain, memberi nasihat, memberi, ya dong, kita jadi berkat, boleh. Tapi juga ada batasnya saudara. Coba baca firman Tuhan ya. Ini saya ingatkan saudara ya, saya percaya firman Tuhan gak kebetulan. Yang kedua sederhana saudara, kita harus jadi bukan hanya baca, renungkan, lebih jauh dari itu kita jadi pelaku firman Tuhan. Ya, pelaku firman Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, sebab katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Kita boleh hafal, kita boleh apa saja, kalau kita nggak melakukan maka semuanya nothing, semuanya sia-sia. Ya, nggak ada artinya saudara. Jadi pelaku. Ya, dan kalau kita menjadi pelaku, maka kita betul-betul disebut menjadi orang yang beriman. Dan orang yang memiliki iman, orang inilah yang akan mempunyai kemenangan dalam hidup. Amin. Punya iman, ya. Bukan hanya jadi pelaku saudara, tapi lebih dari itu, kita harus taruh firman Tuhan di atas segala-galanya. Letakkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Amsal 4 ayat 20-21 nanti saudara baca aja ya. Jadi jangan sekali-kali kita remehin firman Tuhan. Ya. Alkitab sih masih dipegang, tapi hatinya nih saudara udah jauh dari firman Tuhan. Hatinya udah gua gak percaya firman Tuhan, bohong firman Tuhan. Hati-hati saudara. Sebab dikatakan jangan engkau meremehkan firman Tuhan. Baca dulu deh Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Come on. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan saudara. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pandang sebelah mata. Jangan anggap enteng, jangan. Ya, karena firman Tuhan ini perkataan Tuhan. Ini inspirasi, diilhami oleh Roh Kudus saudara. Dan firman ini hidup seperti pedang bermata dua, menusuk jauh sampai ke dalam, sampai sumsum dan tulang saudara. Itu Tuhan kita. Dia tahu saudara. Ya. Jadi saudara, yang kedua saudara, kita harus hidup ikuti tuntunan Roh Kudus. Kita merenungkan, kita melakukan, lalu taruh firman Tuhan di atas segala-galanya. Nah yang ketiga, nah ini yang paling penting. Tadi sederhana kan? Yang pertama tadi kita apa? Saudara masih ingat? Hidup dalam pikiran, hati yang apa? Baru. Yang kedua, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Caranya jadi pelaku, ya saudara. Taruh firman di atas segala-galanya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara. Ya. Bukan banyaknya ayat saudara. Saudara satu ayat aja kalau saudara hafal dan saudara ngerti, dan itu jadi rema buat saudara. Oh luar biasa saudara. Luar biasa. Ya. Nah ini yang ketiga, ini yang paling penting, lebih ya yang tadi penting tapi ini luar biasa juga. Kita harus kenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kalau dulu hidup masa lalu kita sudah hancur, rusak, bobrok, bejat saudara, sudah gak ada nilainya, udah berkeping-keping saudara. Tapi sekarang waktu kita udah dalam Tuhan, kita harus lebih lagi, kita mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Mengenal itu bukan kita bisa menyebut namanya saudara, bukan kita bisa sebut namanya Yesus, tapi kita mengerti dan mengenal pribadinya. Kita ngerti, kenal, oh pribadinya. Saudara kalau kenal teman atau kenal orang yang baru kenal kan sama yang udah jadi close friend, teman yang deket gitu saudara kan lain, beda kan gitu kan. Ya. Nah, kita sama Tuhan kita mesti kenal. Ya. Saudara suami istri, mungkin istrinya baru
ngelirik begitu aja suaminya udah tahu. Wah, ibu-ibu kan biasa kalau ngelirik paling jago kan, gitu kan. Suaminya udah tahu, wah, istri gua nggak suka nih. Ngerti bahasanya sudah, bahasa gestur tubuhnya aja udah ngerti gitu saudara. Ya. Nah kita anak-anak Tuhan kita harus kenal Tuhan kita. Tuhan kita apa sih saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin enggak? Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari segalanya. Above all things. Di atas segala-galanya Tuhan kita. Dengan kata lain Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. His unlimited God. Dia Tuhan yang tidak terbatas saudara. Saya mau bagikan pada saudara. Tuhan kita ada Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau masa lalu saudara rusak, saudara waduh hidup di dalam yang gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing too hard buat Tuhan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tidak ada. Semua bisa diubahkan. Amin. Yang pertama saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu. Mungkin ada yang berkata, Pak udah telat Pak, udah hancur Pak hidup saya Pak, udah gak mungkin lagi bisa berubah Pak, udah telat. Pak saya ini udah di PHK Pak, sampai hari ini saya belum dapat kerjaan Pak, gimana Pak? Lagi begini, apakah mungkin? Saudara, orang boleh berkata terlambat, orang berkata apa saja buat masalah beban saudara, tapi saya mau katakan kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. His unlimited God saudara. Kalau dia berkata jadi maka jadilah. Ya saudara, yuk kita baca dulu satu ayat. Ya baca nih. Dalam Mazmur 147 ayat 15. Mazmur 147 ayat 15. Ayo, Mazmur 147 ayat, ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Dengan sangat cepat, swiftly, dia dengan sangat cepat berlari. Dia perintahkan firman-Nya, maka segera firman-Nya berlari. Wah itu Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja saudara, tidak ada yang bisa batasi, seketika juga. Amin. Di Alkitab ada wanita 12 tahun pendarahan, dia sudah ke tabib kemana-mana gak sembuh saudara. Bahkan makin buruk keadaannya. Dan tidak ada kata lain, dia tahu ada Tuhan waktu itu lewat dan dia datang dengan penuh ketakutan, dengan tenaga yang habis. Dia hanya merangkak saudara, dia jamah coba Yesus itu dari belakang, bukan dari depan. Lalu Alkitab mencatat seketika itu juga sembuhlah. Lalu Tuhan sendiri sampai merasa saudara ada kuasa yang keluar. Tuhan bilang siapa nih? Tuhan kan kau lihat sendiri orang begini banyak. Tapi Tuhan tahu saudara, Tuhan matanya bergerak dan wanita itu waktu dilihat matanya gemetar dia. Tapi Tuhan bilang imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat. Sembuhlah wanita itu yang sudah 12 tahun pendarahan. Seketika itu juga saudara ya terjadi. Di Alkitab keluarga daripada Maria Marta yang bernama Lazarus. Lazarus sudah mati saudara. Mereka semua sudah menangis karena orang ini adalah orang baik. Dia menangis. Semua pada menangis, sedih. Lalu Yesus waktu itu tanya ada apa, dan Tuhan bilang kenapa? Iya saudaraku meninggal. Waktu Maria berkata wah Tuhan makin hancur hatinya. Ya. Dan Yesus bilang mari kita pergi. Tuhan percuma. Sudah 4 hari mati. Kalau udah 4 hari mati, mayat itu udah busuk. Tapi Tuhan bilang, ayo pergi. Dan waktu sampai di sana Tuhan bilang apa? Gulingkan batu itu di kubur itu. Dan waktu batu itu digulingkan, Tuhan berteriak. Nah, Tuhan bersuara keras. Lazarus, marilah keluar. Saudara, seketika itu juga keluarlah Lazarus dengan muka yang masih penuh dengan peluh. Ya, tempelin kapas atau apa kain apa gitu, lenan atau apa begitu saudara ya, dengan kaki dan tangan yang masih terikat. Oh jadi saudara, orang kalau dikafanin tuh diikat tuh gitu. Nah kalau kaki terikat, tangan terikat gimana jalannya? Begini kan? Itu begitu Lazarus keluar. Tuhan bilang lepaskan semuanya, dan dilepaskan. Saya percaya waktu dia keluar, saya percaya nggak semua ada orang terpesona, tapi ada yang lari. Yang gak kuat imannya lari. Iya saudara, takut. Tapi
Tapi Tuhan bilang lepaskan semuanya. Dan seketika itu juga Lazarus itu sembuh. Saudara, Tuhan itu kalau berkata seketika itu jadi, saudara. Di Alkitab ada banyak contoh, dan ada seorang lumpuh 38 tahun, saudara, di kolam Bethesda, lumpuh, terbaring, dan dia menderita di situ. 38 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Separuh daripada umur kita rata-rata tuh, 38 kali 2 76, kita 70 dikasih Tuhan, katanya kalau ini kan batasnya. 38 tahun. Tetapi dikatakan firman Tuhan berkata apa? Tuhan tahu. Nanti saudara baca cerita itu di kolam Bethesda. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, Tuhan pergi ke sana. Jadi saudara pikir kalau saudara punya persoalan Tuhan gak tahu. Salah, saudara. Saudara anak Tuhan. Kalau saudara punya persoalan, Tuhan tahu. He knows what you feel. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Saya ngerti, saudara, Tuhan tuh tahu. Makanya kalau ngomong sama Tuhan tuh, aduh, seperti ngomong sama kekasih. Tuhan, oh Tuhan, Tuhan, aku punya Engkau, Tuhan, Engkau milikku, Tuhan. Ya saudara, Tuhan tahu. Waktu Tuhan sampai di sana, Tuhan lihat, Tuhan tanya, apa yang Engkau mau aku perbuat kepadamu? Ditanya, Tuhan tanya. Orang yang lumpuh ini bilang apa? Tuhan, habisnya gak ada orang sih Tuhan, tolong saya. Gak ada sih Tuhan. Waktu aku mau gini, orang lain udah pada masuk ke kolam. Sebab orang yang masuk ke kolam duluan, itu dia yang sembuh. Waktu air digoncangkan sama malaikat. Siapa yang duluan, dia yang sembuh. Nah, di Alkitab dicatat ada orang yang timpang, ada orang yang buta, dan ada orang lumpuh. Pertanyaannya, kalau ada orang timpang, ada orang buta, ada orang lumpuh, siapa yang duluan masuk kolam? Hah? Yang timpang, buta atau lumpuh? Yang timpang. Kalau timpang kan jalannya mungkin, wah dia masih begini. Yang kedua siapa? Buta. Orang buta jangan pikir-pikir, orang buta lebih hebat loh saudara. Kalau dia udah biasa, jalannya cepet dia. Kalau udah biasa mah udah tahu dia, saudara. Kalah kita. Kalau kita suruh tutup mata, wah nabrak-nabrak, saudara. Tapi saudara, waktu itu dia bilang, apa yang mau aku buat? Lalu dia bilang, ya Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Maka seketika itu juga bangkitlah dari tilammu, berjalanlah. Jalan dia, saudara. Dan waktu jalan, saudara, tiba-tiba Yesus menghilang. Dan orang-orang di situ panik. Tanya sama dia, siapa yang nyembuhin kamu? Mana ya? Gak ada, Tuhan tuh menghilang. Dia gak bisa dibatasi oleh dimensi kita, saudara. Invisible. Dia gak bisa dilihat, Tuhan tuh bisa menghilang. Dan Tuhan menghilang. Luar biasa, saudara, Tuhan kita. Gak bisa dibatasi oleh waktu. Ya. Dan waktu itu, saudara, sampai berapa hari kemudian ketemu di bait Allah. Waktu ketemu di bait Allah, Tuhan menghampiri dia. Hei, engkau yang aku sembuhkan. Baru dia tahu, oh engkau Tuhan yang nyembuhin aku. Lalu Tuhan bilang begini, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi pada dirimu yang lebih buruk. Oh, rupanya saya baru ngerti, saudara. Orang ini rupanya lumpuh nih, saudara. Karena apa? Karena dia berbuat dosa. Hati-hati, saudara, dalam hidup ini. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Tidak semua sakit karena dosa. Bisa karena kebodohan kita. Karena ketidakpedulian kita tentang kesehatan tubuh kita. Tapi ada banyak penyakit karena dosa. Jangan kita berbuat dosa. Maka Tuhan bilang, jangan kau berbuat dosa supaya tidak lagi terjadi yang lebih buruk kepadamu. Kalau kita ngerti ini, saudara, kita takut untuk berbuat dosa, saudara. Ada banyak orang, aduh Tuhan tolong Tuhan. Dokter bilang, Pak maaf ya, Bu, Bapak udah stadium 4. Kalau stadium 4 tuh limitnya 3 bulan. Check out. Benar. Gak main-main, saudara. Ada penyakit-penyakit yang gak bisa disembuhkan. Toto sakit di sini, kanker di sini, pankreas sini, potong sini, kolonoskopi, bikin kantong di sini. 1 bulan aja lewat. Saudara, jangan berbuat dosa.
Tuhan bilang seperti itu, jangan kau berbuat dosa supaya tidak lagi terjadi yang lebih buruk. Nah saudara, jadi yang pertama saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak ada kata terlambat saudara. Hari ini kalau saudara berseru, Tuhan bisa tolong saudara, amin. Gak ada yang bisa membatasi. Orang boleh bilang terlambat engkau gak bakal bisa sembuh, terlambat engkau udah susah hidupmu gak bakal bisa pulih lagi, usahamu gak akan bisa bangkit lagi. Saudara percaya firman Tuhan, amin. Tidak bisa dibatasi oleh waktu saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Ya saudara. Yang kedua saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi. He's not unlimited by lack. Dia gak bisa dibatasi oleh kekurangan. Oleh kekurangan. Yuk buka kitab Keluaran. Buka kitab Keluaran. Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36. Tuhan gak bisa dibatasi oleh kekurangan saudara. Kalau di sini siang hari ini, pagi hari ini kita ada banyak yang kekurangan. Pak, saya kurang pinter Pak, saya kurang pengetahuan Pak, saya kurang pandai Pak, saya kurang ini, kurang itu. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kekurangan. Ayo, sudah dapat? Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati. Tuhan mengubah hati orang Mesir terhadap bangsa Israel itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi orang Israel bukannya perampas saudara, tapi memang diperintahkan sama Tuhan, kamu mau keluar dari tanah Mesir, udah jadi budak 430 tahun lamanya di sana. Sekarang aku bebaskan kamu, tapi sebelum kamu bebas tak kasih bekal buat kamu kalau keluar, supaya kamu keluar tidak dengan tangan kosong. Nanti kamu minta apa saja kamu pasti dikasih. Karena Tuhan bermurah hati, Tuhan mengubah orang Mesir, saudara. Lihat di sini. Orang Israel keluar dari tanah Mesir tidak dengan kekurangan, tapi dengan kelimpahan, saudara. Amin. Itu Tuhan kita. Dia nggak bisa dibatasi dengan kekurangan. Dia bisa mengubah hati, bermurah hati, mengubah hati. Siapa yang bisa mengubah hati? Hanya Tuhan, saudara, yang bisa mengubah hati. Tuhan kita tuh bisa mengubah hati. Percaya nggak saudara? Nanti saya kasih ayat-ayatnya. Tuhan kita tuh hebat loh saudara. Dia bisa mengubah hati. Gak ada yang bisa mengubah hati manusia. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah hati. Jadi orang Israel waktu keluar itu saudara, itu bawa jarahan luar biasa, pakaian emas dan perak. Wah, orang Mesir bilang, bawa no semuanya. Pokoknya keluar. Jangan kau bawa bencana kepada kami. Mereka pikirannya begitu, karena sewaktu itu terakhir hukuman ke-10 turun, anak sulung semua mati, yang sulung-sulung mati, binatang yang sulung semua mati. Karena Tuhan sudah bergerak. Kalau Tuhan sudah bergerak gak ada yang bisa menahan saudara, gak ada bisa. Dia gak bisa dibatasi dengan kekurangan. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku cukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Amin, saudara. Gak ada yang mustahil, saudara. Ya, Tuhan kita tahu, saudara. Ingat begini, ingat dulu saya, saudara. Saya dulu, keluarga saya ada dalam keadaan yang sangat susah ya, saudara ya. Sangat miskin begitu, saudara ya. Nah, pada waktu itu, saudara, kita hidup dalam kekurangan. Dan orang tua saya, saudara, pekerjaannya jadi apa? Jadi maklar, tukang catut mobil. Kalau waktu itu, kalau misalnya bisa jualin mobil, ya, mobil-mobil bekas begitu, maka komisinya waktu itu saya masih ingat 5.000 satu mobil, ya. Satu bulan itu paling banyak 3, wah kalau hebat bisa 5, paling banyak 3. Kalau 3 tuh cuma dapat 15.000, anak 5, istri 1, jadi satu keluarga 7. Nggak punya rumah kontrak, kecil kontrak.
Tapi pada waktu itu saudara, dalam keadaan begitu sulit, puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Tuhan panggil saya. Dan waktu itu saya kenal Tuhan. Dan waktu saya kenal Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan. Dan saya memutuskan saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan cari Tuhan. Jadi saya kalau pagi saudara, jam 7 pagi, itu saya naik ke atas ke loteng. Lotengnya itu saudara sederhana, kecil. Rumahnya kecil kok, cuma lebar 3,5 meteran. Ya, loteng. Kalau naik ke loteng itu langsung atasnya genteng. Bukan loteng yang bagus, genteng. Lalu di situ saya setiap pagi jam 7 saya berdoa. Di tengah-tengah saya berdoa, bendera berkibar gini. Ini berkibar, maksudnya jemuran saudara. Bukan 17-an. Dan saya nyelip di tengah-tengah jemuran itu saudara. Saya doa, Tuhan, saya berdoa. Setiap pagi saya berdoa. Saya berdoa untuk orang tua saya, untuk pekerjaannya. Juga saya berdoa untuk rumah, karena itu kontrak. Jadi kalau saya berdoa begini, Tuhan kalau kontrak ini berakhir, Tuhan kami sudah punya rumah, orang tua saya punya rumah. Saya berdoa gitu. Setiap pagi saya berdoa begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Suatu kali orang tua saya lagi duduk di, waktu itu di Pecenongan ya. Itu masih tempat jual beli mobil sampai sekarang juga masih. Itu tempat yang paling bersejarah tuh saudara. Orang tua saya lagi duduk di situ, tiba-tiba ada yang lewat. Lu di sini, ngapain lu? Ya gue kerja di sini. Taunya ini teman lamanya saudara, teman lamanya. Lalu dia bilang gini, lu kerja di sini, lu mau kerja sama gue? Udah, ya udah gini, besok lu datang ke kantor gue. Pulang, papi saya ngomong sama saya, papi ditawarin kerja. Kira-kira gimana nih? Saya bilang aku tawarin kerja, datanglah. Udah, besok datang dia ke kantor saudara. Besok dia datang ke kantor, udah pulang dari kantor dia ngomong begini, papi tadi tawarin kerja di situ. Lalu papi dikasih gaji. Saya bilang dikasih gaji berapa ditawarin? Saudara tahu dikasih gaji berapa? 125.000 saudara. Dari 3 kali 5, 15.000 yang gak pasti, dikasih gaji 125.000 yang pasti. Pilih mana saudara? Saya bilang udah papi terima aja. Oh iya terima, iya udah terima. Besok dia balik lagi, iya terima. Saudara tahu mulai hari itu dia bekerja saudara. Sampai dia menghembuskan napas yang terakhir. Dia bekerja mulai hari itu. Dan bukan itu saja, Tuhan memberi rumah kepada orang tua saya. Itu Tuhan kita dahsyat saudara, amin. Dia gak bisa dibatasi oleh kekurangan, gak bisa. Kita ini terlalu sempit saudara. Kita terlalu mengecilkan Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan kita tuh hidup saudara. Dia ngerti perasaan saudara. Dia tahu hati kita saudara. Hati kita terluka, hati kita menjerit, hati kita berteriak, Tuhan tolong saya. Dia tahu saudara. Dia gak pernah mempermalukan kita. Ya saudara, itu Tuhan kita dahsyat. Satu kali saya habis khotbah di satu gereja saudara. Saya waktu itu naik mobil Timor. Pulang dari khotbah orang ini bilang begini sama saya, Pak, Bapak naik mobil Timor? Betul. Pak, mobilnya mau dijual gak? Saya bilang enggak, saya mau pakai. Saya gak punya yang lain, ada mobil gini. Saya pakai. Wah. Gini deh Pak, kalau Bapak mau jual atau Bapak ada mobil kayak gini, kasih tahu saya. Dia cuma pesan gitu jemaat. Ya sudah saudara. Saya khotbah tempat lain lagi. Di tempat khotbah tempat lain ada orang lain ngomong begitu saudara. Pak, Bapak naik mobil Timor? Iya. Kenapa emang? Mau dijual gak? Enggak, saya gak mau jual. Terus ya singkat ceritanya ngomong-ngomong soal mobil. Saya pikir-pikir, ada yang mau jual mobil Timor, kenapa gak dikenalin nih satu dengan yang lain nih. Ya. Akhirnya saudara, terjadilah transaksi saudara. Habis jadi transaksi saya diteleponin, Pak, Bapak nomor rekeningnya berapa? Saya kaget, emang kenapa? Pak, itu kemarin kita ngomong-ngomong soal mobil Timor, akhirnya jadi Pak transaksi Pak, dia bilang. Ya. Oh gitu. Iya Pak, nomor rekeningnya aja.
Saya nggak enak juga saudara ya, saya bukan makelar mobil nih saudara ya. Cuma kenalin doang begitu aja. Enggak Pak, orang yang bekerja itu harus mendapat upahnya. Wah haleluya saudara. Berarti dia ngerti firman Tuhan kan. Firman Tuhan begitu kan, orang yang bekerja harus dapat haknya kan. Saya kasih nomor rekening. Toto ditransfer saudara. Saudara, Tuhan tuh punya banyak cara untuk nolong kita. Dahsyat tuh Tuhan kita. Dahsyat. Saya kasih lagi kesaksian nih. Saya punya family saudara. Dia punya mobil. Ya karena mobilnya kan lebih dari satu saudara. Hari ini hari ini ganti ini, hari ini nomor ganjil, hari ini nomor genap. Kan begitu kan Jakarta kan. Hari ini ganjil, hari ini genap. Hari ini buat nganter anak, ini nganter istri, ini buat ke kantor, ini buat ini. Wah jadi mobil banyak. Ya ada banyak-banyak mau dijual aja. Jadi mobilnya tuh mulus kayak baru saudara. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, jualin deh mobil. Tahun 2011 dengan harga sekian gitu. Udah saudara. Akhirnya saya datang sama anak saya. Saya bilang gini, ini om mau jual mobilnya nih, mau gak bantuin jualin? Ini ada mobil, tahunnya segini, harganya segini. Anak saya bilang, wah ngapain dia bilang kayak begini, tahun segitu harga segitu gak bakal laku, gak mau aku. Wah anak saya, anak muda. Saya bilang kenapa mesti begitu, saya bilang kita cuman bantu, kita gak keluar modal. Cuman ada orang nawarin, nih bisa gak jualin, apa salahnya? Ya, udah, enggak deh, nggak mau, papa aja deh, gini, udah. Ya udah saudara. Saya masih penasaran saudara. Saya lihat lagi, saya tanya lagi. Ternyata saudara, mobilnya itu bukan tahun 2011, fakturnya 2013, dipakainya 2015. Waduh, waktu saya lihat begitu, haleluya nih. Saya bilang lagi ke anak saya, salah nih, faktur 2013, baru dipakai 2015. Yang bener Pak, bener. Wah langsung dia, semangat bener. Dalam waktu seketika aja laku saudara mobil itu saudara. Dengan harga yang laku langsung disambar orang saudara. Dan selesai itu apa yang terjadi saudara? Berkat itu datang kepada saya. Padahal saudara tahu, mobil itu sebelum udah ditawarin ke seberang ke penjual. Saya pikir-pikir, Tuhan kalau mau memberkati kita, enggak pernah salah alamat saudara. Harusnya mobil itu udah laku berapa hari yang lalu, karena ditawarin sama seberang penjual besar. Persis seberang-seberangan penjual besar, mobil berderet tuh, jual beli mobil. Tapi saudara, itu mobil akhirnya, saudara tahu, kita nih kadang-kadang kalau ada sesuatu dari Tuhan, kita udah begini dulu, nggak bisa Tuhan, gini, wah paling jelek-jelek, udah nggak bisa Tuhan, gini-gini. Wah, Tuhan tuh kalau memberkati kita saudara, caranya tuh luar biasa saudara. Amin. Itu Tuhan kita. Nih saya kasih ayatnya sekarang. Tadi kesaksiannya, sekarang ayatnya dulu. Ya, coba buka saudara, Amsal pasal 21 ayat 1. Ini ayat-ayat ini saudara catat deh, biar saudara imannya makin kuat. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang-batang air di dalam tangan Tuhan. Hati raja itu seperti sungai dalam tangan Tuhan. Dialirinnya kemana dia mau. Jadi dia berkelok-kelok aja. Berkelok sini, kelok sana. Masuk ke rumah si Joni. Tas. Kayak gitu tuh. Tuhan gini ke saya. Berkat. Tuhan gak bisa dibatasi dengan kekurangan. Amin. Ya, ayo baca lagi nih. Amsal 22 ayat 2. Ayo, Amsal 22 ayat 2. Tolong dibantu nih, biar jemaat kalau perlu tandain nih. Hati Tuhan gitu tuh, berkatnya. Gak usah khawatir saudara. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Kalau Tuhan mau buat saudara kaya, sebentar diketemuin aja sama orang kaya. Iya dong, masa orang miskin ketemu orang miskin? Gak mungkin. Tuhan bilang orang kaya orang miskin bertemu. Dirubah hatinya. Seperti orang tua saya, Toto ketemu temannya, das. Hari itu berubah. Semua
Lalu satu lagi ayat, Amsal 16 ayat 7. Ini lihat, Tuhan ini kalau bekerja saudara, luar biasa. Amsal 16, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Didamain, musuh dirubah kalau Tuhan berkenan. Artinya saudara, gak ada yang mustahil tuh buat Tuhan. Musuh dirubah. Makanya nih otak kita nih jangan dibatasi saudara. Jangan ngecilin Tuhan, Tuhan kita tuh dahsyat. Yang ketiga saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh musuh. He's not unlimited by enemy. Gak bisa dibatasi oleh musuh. Kita hidup ini punya musuh. Musuh kita bukan darah dan daging saudara. Musuh kita siapa? Siapa? Jawab aja, jawab. Siapa musuh kita? Iblis, setan. Ada musuh kita. Dan dia berusaha menghancurkan iman kita, saudara. Dia nggak keberatan saudara kaya. Dia nggak keberatan saudara punya segalanya, punya simpanan, punya dolar, punya mobil yang mewah, punya rumah yang bagus. Nggak keberatan. Yang dia keberatan kalau kita masih punya iman. Dan Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan melihat iman saudara. Dan dia mencoba untuk menghancurkan iman kita. Sebab itu dikatakan berjaga-jagalah, sebab dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan mencoba kepada mereka yang bisa ditelannya. Artinya ada yang gak bisa ditelannya. Yang bisa ditelannya itu siapa? Mereka yang lemah, mereka yang lengah, yang gak waspada saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mereka yang takut, mereka yang tidak pemberani saudara. Dan mereka yang tidak membawa perlengkapan senjata Tuhan. Tuhan bilang apa? Ambillah seluruh selengkap senjata. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai, ambil selengkap senjata Allah. Senjata sih udah punya, tapi gak bisa pegang. Ada banyak orang bilang, udah punya senjatanya nih kita anak-anak Tuhan, tapi kita gak bisa gunakan, percuma juga saudara. Saudara pikir pegang senjata gampang? Kita lagi rame kan soal senjata kan, tembak-tembakan katanya gitu. Iya kan? Saudara pikir gampang? 3 meter, 4 meter. Kalau saudara yang baru belum tentu bisa kena sasarannya, percaya saya. Jalan-jalan sono ke Perbakin. Nggak gampang saudara nembak 3 meter begini, baru dia begini saudara. Suaranya tuh kerasnya bukan main. Kalau yang nggak biasa tuh dengar suaranya kaget sendiri saudara. Belum begini, duar gini. Nggak gampang saudara. Saudara mesti latihan dulu tuh. Tembak 3 meter, 4 meter. Kalau yang udah jago-jago mah 10 meter, 20 meter bisa. Kalau yang baru-baru 3 meter aja, 4 meter nggak bisa saudara. Saya dulu suka ke sana. Orang tua saya kan Perbakin gitu ya. Nah saudara, ada orang punya, kita udah dikasih selengkap tapi kita gak bisa gunakan. Padahal senjata itu sederhana. Yuk buka deh. Senjata itu kita sederhana saudara. Ulangan 30 ayat 14 nih, senjatanya apa nih? Simpel aja. Ayo, Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukannya. Dekat, cuma di dalam mulut, cuma dalam hati. Perkatakan aja saudara. Amin. Saudara kalau berdoa dong, Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan tolong Tuhan. Saya kalau berdoa, Tuhan berkati anak saya Tuhan, berkati dia, besok dia akan deal Tuhan. Biar dia berikan hikmat supaya dia dealnya berhasil. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat curang, Tuhan hindari. Dan Tuhan tolong Tuhan, bukakan channel-channel baru, bukakan event-event baru Tuhan. Dan aku percaya Engkau bekerja Tuhan. Oh saya berdoa komplit saudara. Benar. Dan saudara tahu, Tuhan itu jawab doa kita. Ini pandemi nih berapa tahun, anak saya bergerak di entertainment ya. Wah tahun yang lalu benar-benar sepi, tapi sekarang mulai gini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bukakan channel-channel baru untuk yang reguler, event-event Tuhan. Bukakan Tuhan, bahkan yang belum pernah. Tiba-tiba ada investor dari Cina sudah datang.
nawarin pekerjaan. Kemarin dia datang ke rumah, saya tanya, gimana tuh, udah deal belum? Udah Pak, udah deal. Waduh Tuhan, haleluya. Dikontrak untuk 1 tahun. Dahsyat saudara, Tuhan. Amin. Percaya gak saudara? Oh Tuhan, yes. Ya saudara. Gak bisa dibatasi oleh musuh saudara. Hanya ada dalam mulut, perkatakan. Dan yang terakhir, he's not limited by anything. Dia gak bisa dibatasi oleh apapun kecuali hanya satu, keraguan. Kita orang-orang percaya jangan ragu sama Tuhan. Kalau saudara ragu, bilang begini sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang ragu ini Tuhan. Gak apa-apa saudara ngomong gitu. Kalau saudara lagi takut, Tuhan tolong aku yang takut ini Tuhan. Gitu dong. Berikan aku keberanian Tuhan. Nah saudara, jadi saudara jangan ragu. Makanya Tuhan marah sama murid-murid. Hai kamu yang kurang percaya, hai kamu yang kurang percaya. Kenapa? Orang yang gak percaya seperti gelombang laut, dia gak akan terima apa-apa dikatakan. Kita harus percaya kepada Tuhan saudara. Ya, Tuhan kita. Jangan ada keraguan saudara. Ya. Sebab itu saudara, mari kalau datang dengan Tuhan, datang dengan percaya. Ini ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat 6. Dan ini udah jadi rema buat saya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayat ini saudara boleh tandain, pelan-pelan bacanya. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Stop dulu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang memperkenankan hati Tuhan. Jadi kalau datang kepada Tuhan, kalau mau memperkenankan hati Tuhan, kita harus beriman. Bagaimana kita bisa punya iman? Kita gak pernah dengar firman Tuhan, kita gak pernah baca firman Tuhan, gak merenungkan, iman kita gak timbul. Tapi kalau udah ada firman, iman itu yang menyelamatkanmu. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, sebab barang siapa yang memandang Allah, barang siapa yang datang kepada Tuhan, kepada Allah, apa di situ katakan? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi saudara, kita kalau datang sama Tuhan harus percaya, gak bisa tawar. Kalau engkau gak percaya, lagi berdoa gak percaya, udah mendingan gak usah berdoa. Saya ngomong jujur aja, percuma saudara, harus percaya. Kalau kita lagi bimbang nih, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini, ngomong jujur aja sama Tuhan. Harus percaya apa, lalu katakan bahwa Allah ada. Saya kalau lagi berdoa, lagi mulai gak semangat doa gitu, tiba-tiba saya ingat lagi ayat ini. Harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dia berkenan kalau punya iman. Langsung bangkit iman saya saudara. Saya percaya, Tuhan aku percaya. Saya kalau berdoa, Tuhan saya percaya Engkau ada di sini Tuhan. Jadi kalau berdoa sendiri juga bergairah gitu saudara. Kenapa? Tuhan tuh ada. Waktu saudara sendiri, saudara berdua, saudara di kamar, saudara sendiri, itu Tuhan tuh ada saudara. Harus percaya. Jangan pedulikan yang lain, jangan pikirkan yang lain. Pikirkan, Tuhan ada di depan saudara nih, lagi berhadap-hadapan nih. Saya percaya. Harus percaya bahwa Allah ada, Tuhan tuh ada di situ. Waktu saudara ada di kamar, saudara lagi berdoa, saudara lagi duduk, dia ada saudara. Di sini dia ada. Amin. Lalu dikatakan ia memberi upah. Tuh ada upahnya saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Iya, kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, ada upahnya saudara. Enggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Jerih payahmu gak sia-sia. Ya, amin. Apa yang menjadi kesulitan saudara? Kenalilah Tuhan kita. Tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi kekurangan, tidak bisa dibatasi oleh musuh, dan tidak bisa dibatasi apapun kecuali oleh keraguan. Datang dengan percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.